Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sekredi dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membuat tugas UTS MK Hukum Pidana Islam yang dimana kami disuruh membuat 15 soal. Nah, di sini saya akan mengungut sistem di mana saya akan membacakan soal dan langsung menjawabnya. Baiklah, langsung saja. Pertama, soal yang pertama, apa yang membedakan pembunuhan dengan penganiayaan? Di dalam KUHP sudah menjelaskan pembunuhan diartikan sebagai tindakan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain. Dan dengan cara melawan hukum, KUHP mengatur beberapa klasifikasi tindak pidana pembunuhan demi menjerat pelakunya sesuai dengan perbuatannya itu. Sedangkan penganiayaan ialah tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan itu berarti bahwa akibat perbuatan dikehendaki dan ia ternyata apabila akibat sesungguhnya dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan menyebabkan rasa sakit, luka, hingga menimbulkan kematian. Tidak semua pembukti perbuatan memukul atau lainnya menimbulkan rasa sakit yang dikatakan sebuah penganiayaan. Nah, di sini sudah jelas bahwa kita mengetahui apabila pembunuhan ini dia sudah menghilangkan nyawa dari seseorang. Sedangkan kalau penganiayaan dia masih bisa terselamatkan karena mungkin cuman terluka, dan ada juga yang memang ditimbulkan dari penganiayaan ini menyebabkan kematian. Nah, yang kedua, jika si A dan si B melihat dua orang pemabuk di jalan, tiba-tiba salah satu dari seorang pemabuk ini menghampiri si B gitu ya. Tiba-tiba si A memperingati bahwa dia jangan menyakiti orang lain. Dan seketika itu si penjahat pemabuk ini, salah satu dari pemabuk ini, dia menyodorkan pisau ke si A yang telah menyiasatinya gitu ya. Setelah pas menyodorkan itu, dia diarahkan ke perutnya gitu kan. Setelah diarahkan ke perutnya, dia membilang, "Dibunuh kau," gitu. Nah, apakah karena hal tersebut si A karena memiliki pengalaman bela diri, dia melawan sehingga pisau yang disodorkan kepadanya mengarah kepada penjahat yang ingin menyodorkan tersebut, sehingga si pemabuk tersebut meninggal dunia. Nah, apakah si A ini dipenjara atau bagaimana? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab. Sebenarnya pada perkelahian antara A dengan pemabuk tersebut, kita melihat bahwa si A tersebut sedang terpojok, yang dimana dia sudah langsung disodorkan oleh pisau gitu kan, sehingga apabila dia tidak melawan, maka kemungkinan dia bisa tertusuk oleh pisau tersebut. Di dalam KUHP sudah menjelaskan tentang membela diri akibat serangan-serangan yang membahayakan dirinya, yang dimana berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, dari cerita yang kita ketahui di atas, bahwa si A tersebut dia membunuh karena tidak sengaja, dan dia melakukan pembelaan diri. Karena apabila dia tidak melawan, kemungkinan dia akan meninggal dunia terkena pisau tusukan dari pemabuk tersebut. Pembela terpaksa melampaui batas ya, yang dimana dimaksud melampaui batas ya, dia tanpa sengaja sudah membunuh si pemabuk tersebut gitu. Sebenarnya dia tidak ada niat untuk membunuh pemabuk tersebut, karena memang waktu itu si A sedang terdesak, yang dimana perbuatan pembelaan darurat
atau pembelaan terpaksa ini sudah diatur pada pasal 49 KUHP, yang dimana berbunyi tindak pidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Nah, di sini sudah jelas bahwa si A ini tidak ada niat untuk membunuh pemabuk tersebut. Sebenarnya ada sih alternatif lain, yaitu dengan cara meminta tolong. Tetapi ketika kita melihat posisi dari si A ini, tidak memungkinkan untuk meminta tolong lagi. Menurut saya dia tidak dihukum karena melakukan pembelaan gitu. Baiklah, di soal ketiga, sebutkan syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Sugandi SH. Baiklah, langsung saya jawab. Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel arti not exert dalam hukum pidana, R. Sugandi SH terkait pasal 49 mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi 3 macam syarat. Yang dimana syarat yang pertama itu tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa gitu, untuk mempertahankan atau membela diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik. Yang kedua, pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu terhadap kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain. Sedangkan yang poin ketiga, harus adanya serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak pada saat itu juga untuk dapat dikatakan melawan hak. Penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu. Misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang, atau pencuri ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Pertanyaan keempat, apabila seorang guru yang memukul anak didiknya dan atau seorang dokter yang telah melukai pasien dan menyebabkan luka, apakah hal tersebut termasuk tindak penganiayaan? Nah, kita perlu mengetahui niatnya dulu gitu kan. Contoh, seorang guru memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka. Dari tindakan tersebut itu tidak dikatakan sebagai penganiayaan, karena si guru bermaksud untuk mendidik muridnya dan sang dokter menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapun timbulnya rasa sakit yang terjadi pada di atas ring seperti tinju, pencak silat dan lain sebagainya. Tetapi perlu digarisbawahi, apabila semua perbuatan tersebut di atas telah melampaui batas yang telah ditentukan, karena semua itu meski telah mendapatkan izin dari pemerintah, ada peraturan yang membatasi di atas perbuatan itu. Mengenai orang tua yang memukuli anaknya, dilihat dari ketidakwajaran gitu. Maksudnya kayak mana? Kalau kita mukul untuk mendidik kan beda, sedangkan untuk menyakiti juga beda.
Oleh sebab itu, perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam pemerintah, yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan, karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu, maka perbuatan tersebut dinamakan suatu penganiayaan yang dinamakan dengan penganiayaan biasa. Nah, soal kelima, sebutkan syarat-syarat boleh dilakukan aborsi. Langsung saya jawab, berdasarkan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan atau Undang-Undang Kesehatan, disebutkan pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan hanya dalam dua kondisi seperti berikut, yang dimana pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini, baik mengancam nyawa ibu atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Yang kedua, kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologi bagi si korban. Nah, tindakan aborsi sesuai pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasihatan berat tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang komponen dan wewenang. Lihat pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. Selain itu, aborsi dapat dilakukan di poin A sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Di poin B, oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterangan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Di poin C, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Di poin D, dengan izin suami kecuali korban pemerkosaan. Di poin E, penyediaan layanan kesehatan yang memenuhi syarat-syarat ditetapkan oleh pemerintah pasal 76 Undang-Undang Kesehatan. Nah, selanjutnya soal nomor 6, apa yang dimaksud dengan zina? Langsung saya jawab. Zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang membuat muhrim juga termasuk zina. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, di mana yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Berzina merupakan perbuatan buruk yang tidak hanya dapat merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat merugikan lingkungan sekitar. Tidak ada keuntungan yang didapat dari zina. Bahkan untuk si pelaku, zina hanya akan membuat merasa diri tidak tenang dan kesulitan. Soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan zina ain, zina qalbi, zina lisan, dan zina yadin? Langsung saya jawab. Zina ain ialah memandang lawan jenis dengan perasaan senang. Zina ini termasuk ke dalam zina mata. Sedangkan zina qalbi yaitu zina hati, yaitu memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Sedangkan zina lisan atau zina ucapan yaitu
membincangkan atau membicarakan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Dan yang terakhir, zina yadin atau zina tangan, yang memegang tubuh lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Pertanyaan yang ke-8, apa perbedaan dari zina muhsan dan zina gairu muhsan? Langsung saya jawab, zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah bersuami istri. Hukuman yang diberikan kepada pezina muhsan ini, mereka akan dirajam sampai mati. Contohnya, mereka ini akan dikubur lalu dilempari dengan batu sampai mati gitu. Sedangkan zina gairu muhsan ini zina yang dilakukan oleh orang yang belum bersuami atau belum beristri atau belum menikah. Hukuman yang akan diberikan kepada mereka yaitu didera atau dicambuk sebanyak 100 kali dengan menggunakan rotan. Pertanyaan ke-9, sebutkan apa-apa saja bahaya dari zina. Langsung saya jawab, bahaya zina bagi para pelaku zina akan selalu dibayangi rasa menyesal dan bahaya, baik itu bahaya yang di dunia maupun dari Allah sendiri. Adapun bahaya dari zina sebagai berikut. Yang pertama, melakukan zina dapat menumpuk dosa, menghilangkan sikap wara' atau menjaga diri daripada perbuatan dosa bagi pelakunya. Yang kedua itu, perbuatan zina dapat merusak martabat pelaku di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat sehingga pelaku zina tidak dapat memiliki rasa malu lagi. Yang ketiga, pelaku zina akan kekal dan dalam kemiskinan dan tidak akan merasakan cukup dengan apa yang mereka miliki. Sedangkan yang keempat, pelaku zina akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Sedangkan yang kelima kan, pelaku zina akan terputus tali silaturahmi, menjadikan sikap zalim, durhaka kepada orang tua, mendapatkan nafkah atau pekerjaan yang haram, serta menyia-nyiakan keluarga dan keturunannya. Yang keenam, pelaku zina akan rusak masa depannya. Yang ketujuh, zina akan mendapatkan aib berkepanjangan. Yang kedelapan, zina dapat memicu pertengkaran, permusuhan sampai pada dendam. Yang kesembilan, yang terakhir, pelaku zina dapat terjangkit penyakit yang berbahaya. Lanjut ke soal yang 10. Apa balasan bagi pelaku zina? Nah, langsung saya jawab. Balasan bagi pelaku zina sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, telah memberitahukan kepada umatnya bahwa perbuatan zina akan mendapatkan balasan dari Allah SWT, di mana pelaku zina tersebut mendapatkan hukuman di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya dua kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, yaitu zina dan durhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat Tabrani. Adapun hukuman atau balasan yang dari perbuatan zina, Rasulullah SAW menyebutkan dalam berzina ada 6 bahaya yang mengikutinya, baik di dunia maupun akhirat. Di dunia, cahaya akan menghilang dari wajah orang yang berbuat zina, umurnya akan semakin pendek, serta kekal dalam kemiskinan dan memendeknya umur. Sedangkan di akhirat, murka Allah menanti, hisabnya buruk, serta mendapat siksaan di neraka. Kemudian para pelaku zina juga akan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala, tiga jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang
kepada mereka sebagaimana sedangkan bagi mereka siksa yang pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, langsung ke pertanyaan ke-11. Apa perbedaan khalwat dengan ikhtilat? Langsung saya jawab. Khalwat ialah berasal dari kata khala ya'lu, khalwatan, yang maknanya menyepi, menyendiri, mengasingkan diri bersama dengan seseorang tanpa kesertaan orang lain. Serta istilah khalwat sering digunakan untuk hubungan antara dua orang yang dimana mereka menyepi dan dari pengetahuan atau campur tangan pihak lain kecuali hanya mereka berdua. Sedangkan makna ikhtilat secara bahasa berasal dari kata ikhtitalata, ikhtilatan, maknanya bercampur atau berbaur. Maksud bercampur laki-laki dan wanita dalam suatu aktivitas bersamaan tanpa ada batas yang memisah antara keduanya. Berbeda dengan khalwat bersifat menyendiri, ikhtilat terjadi secara kolektif dan bersama, di mana orang-orang laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang lebih dari 2 orang berbaur dalam suatu keadaan tanpa dipisahkan dengan jarak. Pertanyaan yang ke-12, apa perbedaan zina dengan pemerkosaan? Nah, langsung saya jawab. Tindak pidana zina dalam pasal 284 KUHP sudah menjelaskan perzinahan yang dilakukan oleh 2 orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dan diadukan oleh istri atau suami pelaku zina dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Hukuman adalah maksimal 9 bulan penjara. Untuk pidana KUHP menempatkan sebagai tindak pidana aduan. Sedangkan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau dengan cara memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Karena pemerkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi atau melanggar, menyerang dan sebagainya dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan pemerkosaan melanggar dengan kekerasan. Selanjutnya pertanyaan ke-13, apa perbedaan liwat dengan sihak? Langsung saya jawab. Dalam Islam, LGBT dikenakan 2 istilah, yaitu liwat atau gay dan sihak atau lesbian. Liwat atau gay adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukkan jakarnya ke dalam dubur laki-laki lainnya. Sedangkan sihak atau lesbian adalah hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan wanita lain. Selanjutnya pertanyaan ke-14, sebutkan syarat-syarat seseorang bisa dijatuhi dengan had liwat. Langsung saya jawab. Had liwat dapat dijatuhi dengan syarat yang pertama, pelaku liwat baik pelaku maupun yang dikumpulinya baligh, berakal,
karena inisiatif sendiri dan ia terbukti telah melakukan liwat dengan bukti syar'iyah, yaitu kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Seandainya pelaku liwat adalah anak kecil, orang gila, atau dipaksa dengan pemaksaan yang sangat, maka ia tidak dijatuhi dengan liwat. Pertanyaan yang ke-15 atau pertanyaan yang terakhir, apa hukum bagi pelaku liwat dan song? Sedangkan menurut sunnah telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Amru bin Amru dan Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, terlaknatlah orang yang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut. Hukum syara dalam sanksi liwat adalah dibunuh, baik muhsan maupun gairu muhsan. Setiap yang terbukti telah melakukan liwat, keduanya dibunuh sebagai had baginya. Dalil yang demikian itu adalah sunnah dari ijma' sahabat. Adapun sunnah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kalian didapati sedang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah keduanya. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasa'i. Hukum liwat adalah dengan dibunuh dan boleh membunuh dengan cara rajam, gantung, ditembak dengan senapang atau dengan wasilah yang lain. Karena hukum liwat adalah hukum mati. Uslul atau wasilah yang digunakan untuk membunuh boleh beda-beda. Karena yang penting adalah menjatuhkan hukuman mati. Sedangkan bagi pelaku para lesbian, hukumnya adalah ta'jil. Imam Maliki berpendapat wanita yang melakukan siha atau lesbi, hukumannya dicambuk 100 kali. Jumhur ulama berpendapat wanita yang melakukan siha tidak akan dihad, hanya saja ia ditakjil karena hal yang melakukan hubungan yang memang tidak bisa dengan duhul, menjima atau fajri. Dia tidak akan dihad sebagai laki-laki melakukan hubungan dengan wanita tanpa ada duhul pada fajri, maka tidak ada had baginya. Dan ini adalah pendapat yang rojih atau yang benar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.